Halo Sobat Kisah, selamat datang di channel Cerita Drama Kehidupan. Hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah penuh rahasia, pengkhianatan, dan penyesalan yang disembunyikan selama puluhan tahun. Tentang Pak Hadi, CEO Koperasi Desa Merah Putih yang dikenal baik dan dermawan oleh seluruh warga desa. Namun siapa sangka, di balik kehidupannya yang terlihat sempurna, ternyata ia menyimpan rahasia yang besar. Lalu siapa sebenarnya Pak Hadi? Dan mampukah keluarganya memaafkan semua kebohongan yang ia simpan seumur hidup? Simak kisah lengkapnya dan jangan lewatkan ending emosionalnya. Hujan malam itu turun deras sekali. Petir menyambar langit desa Sumberjeki tanpa henti. Suara gonggongan anjing bersaut-sautan. Jalan desa berubah jadi lumpur. Dan di tengah malam yang mencekam itu, puluhan warga berlari menuju kantor Koperasi Desa Merah Putih sambil membawa senter dan payung. Panik, marah, ketakutan. Benar katanya, uang kita hilang. Pak Hadi kabur. Seseorang tiba-tiba menuju ke arah pintu koperasi yang terbuka sedikit. Lampunya mati. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Padahal biasanya Pak Hadi selalu ada di sana sampai malam. Pintu langsung didobrak warga. Ruangan koperasi berantakan. Berkas berserakan. Laci terbuka. Dan yang paling mengejutkan, berangkas koperasi kosong. Ibu-ibu langsung menangis histeris. Itu uang sekolah anak saya. Itu tabungan haji saya. Ya Allah. Di sudut ruangan, Bu Ratna, pegawai koperasi, tertunduk lemas sambil menangis. Warga langsung mengerubunginya. Pak Hadi mana? Jangan bohong, dia kabur ya? Bu Ratna gemetar hebat, bibirnya pucat. Lalu dengan suara pelan ia berkata, Pak Hadi ada di rumah sakit. Semua langsung terdiam. Rumah sakit? Kenapa? Belum sempat Bu Ratna menjawab. Sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depan koperasi. Dua polisi turun tergesa-gesa. Dan kalimat pertama mereka membuat seluruh desa membeku. Pak Hadi kena serangan jantung setelah mencoba bunuh diri. Petir menyambar. Tangisan warga pecah. Tapi mereka belum tahu. Itu baru awal. Karena rahasia terbesar Pak Hadi baru akan menghancurkan hidup banyak orang. 5 tahun sebelumnya, desa Sumberjeki adalah desa yang nyaris mati. Anak mudanya pergi merantau. Sawah gagal panen. Utang warga menumpuk. Bahkan jalan desa penuh lubang. Kalau malam datang, desa itu gelap, seperti tidak punya harapan. Sampai suatu hari, seorang pria datang naik mobil hitam tua. Pak Hadi Santoso. Usianya waktu itu 48 tahun. Tubuhnya tinggi. Kulitnya hitam terbakar matahari. Bicaranya pelan, tatapannya tenang. Tidak ada yang menyangka pria itu dulunya anak tukang tambal ban di desa tersebut.
Ia dulu miskin sekali. Ayahnya meninggal saat ia SMP. Ibunya jual gorengan keliling. Pak Hadi bahkan pernah putus sekolah karena tidak punya uang. Tapi hidup keras membentuk mentalnya. Ia merantau ke Surabaya, mulai dari kuli angkut pelabuhan, tidur di terminal, pernah makan nasi basi, pernah dipukul preman, sampai akhirnya sukses membangun usaha penggilingan padi. Dan ketika hidupnya mapan, ia kembali ke desa. Warga awalnya curiga, paling cari jabatan. Biasanya orang kaya kalau pulang kampung ada maunya. Jangan gampang percaya. Tapi Pak Hadi tidak banyak bicara. Ia langsung memperbaiki jalan desa, membantu petani membeli pupuk, mendirikan koperasi, dan memberi pinjaman tanpa bunga. Perlahan, hidup warga berubah. Pak Darto yang dulu hampir bunuh diri karena utang rentenir akhirnya bisa bangkit. Bu Sulastri bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Warung-warung kecil mulai hidup. Desa yang dulu sepi mulai ramai kembali. Dan nama Pak Hadi mulai dianggap seperti penyelamat. Kalau beliau lewat, orang langsung berdiri. Pak Haji, Pak Ketua, sehat terus ya Pak. Pak Hadi selalu tersenyum sederhana. Padahal di balik semua senyum itu ada luka yang tidak pernah sembuh. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Koperasi sudah tutup. Lampu desa mulai padam satu-satu. Tapi di ruang kantor paling belakang, Pak Hadi masih duduk sendirian. Tangannya memegang satu foto lama yang warnanya mulai pudar. Foto seorang perempuan muda, cantik, rambut panjang, senyumnya lembut. Namanya Ningsih. Pak Hadi menatap foto itu lama sekali. Lalu pelan-pelan matanya berkaca-kaca. Maaf. Suara itu nyaris tidak terdengar. Tolong maafin aku. Tiba-tiba, Pak Hadi buru-buru menyimpan foto itu. Bu Ratna masuk membawa teh hangat. Pak, belum pulang. Pak Hadi langsung tersenyum biasa lagi. Sebentar lagi, Bu Ratna ragu-ragu. Pak, sebenarnya saya mau tanya sesuatu. Apa? Bu Ratna menelan ludah. Sampai kapan Bapak mau menutupin semuanya? Pak Hadi langsung diam. Wajahnya berubah tegang. Hening beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Selama saya masih hidup. Bu Ratna terlihat sedih. Tapi suatu hari pasti terbongkar, Pak. Pak Hadi tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat lelah. Iya. Dan hari itu mungkin akan jadi hari paling buruk buat semua orang. Bu Ratna makin tidak tenang. Karena ia tahu Pak Hadi bukan cuma menyimpan satu rahasia, tapi banyak. Dan semua rahasia itu berhubungan dengan koperasi. Di rumah besar sederhana milik Pak Hadi,
Rian baru pulang kerja dari kota. Usianya 27 tahun. Rapi, pendiam, dan berbeda jauh dari ayahnya. Rian tidak suka tinggal di desa. Ia merasa ayahnya terlalu mencampuri hidup orang lain. Kenapa sih harus bantu semua orang? Katanya suatu malam. Pak Hadi hanya tersenyum. Karena dulu kita juga pernah susah. Tapi nggak harus sampai ngorbanin hidup sendiri kan? Pak Hadi diam. Rian melanjutkan. Bapak tuh terlalu percaya orang. Kalau suatu hari mereka nusuk dari belakang gimana? Pak Hadi memandang anaknya lama. Tatapannya aneh. Seolah kalimat itu menusuk sesuatu yang sangat dalam. Kadang, orang yang paling nusuk itu justru diri kita sendiri. Rian bingung. Maksud Bapak? Nggak apa-apa. Pak Hadi langsung mengalihkan pembicaraan. Tapi malam itu, saat Rian masuk kamar, ia mendengar suara ayahnya batuk keras sekali. Seperti orang kesakitan. Rian langsung keluar. Pak, saat pintu kamar terbuka, Rian membeku. Wastafel penuh darah. Dan Pak Hadi berdiri gemetar sambil mencoba menyembunyikannya. Pak Hadi buru-buru menghapus darah itu. Gak apa-apa, ini darah. Pak Hadi memegang pundak anaknya. Tatapannya serius. Jangan bilang siapa-siapa. Besok kita ke rumah sakit. Gak usah. Pak Hadi menghela nafas panjang. Dan kalimat berikutnya membuat Rian merinding. Kalau suatu hari Bapak pergi, kamu jangan benci Bapak ya. Bapak ngomong apa sih? Pak Hadi hanya tersenyum kecil. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Rian merasa ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. 2 minggu kemudian, masalah mulai muncul. Awalnya kecil. Seorang warga gagal menarik uang tabungan. Katanya sistem sedang gangguan. Esoknya, 5 orang tidak bisa mencairkan dana. Lalu 10. Lalu 20. Kantor koperasi mulai ramai. Bu Ratna, uang saya kapan cair? Anak saya mau operasi. Ini uang panen saya semua. Bu Ratna mulai panik. Karena rekening koperasi memang kosong. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Pak Hadi. Tidak aktif. Sementara itu, Pak Hadi sedang duduk sendiri di mobilnya di pinggir sawah. Tatapannya kosong. Tangannya memegang surat rumah sakit. Diagnosis kanker paru stadium akhir. Dokter bilang hidupnya mungkin tinggal beberapa bulan. Tapi anehnya, yang paling membuat Pak Hadi hancur bukan penyakit itu, melainkan angka merah di laporan koperasi. Minus 11 miliar rupiah. Ia memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Saya gagal. Tiba-tiba HP-nya berdering. Nama yang muncul membuat wajahnya tegang. Joko. Pak Hadi lama menatap layar itu. Lalu mengangkat telepon. Suara Joko langsung terdengar kasar. Pak Hadi, kita perlu ngomong. Ada apa kok? Jangan pura-pura nggak tahu.
Suara Joko terdengar penuh amarah. Saya tahu semua tentang uang koperasi. Pak Hadi langsung pucat. Ketemu malam ini. Kalau enggak, satu desa bakal tahu siapa bapak sebenarnya. Telepon mati. Pak Hadi langsung gemetar. Karena akhirnya masa lalu itu datang lagi. Joko adalah salah satu pemuda paling disegani di desa. Tubuhnya besar, wajahnya keras. Bekerja sebagai pengepul hasil panen. Malam itu, Joko duduk di warung kopi pinggir jalan sambil merokok. Temannya Ucup bertanya pelan. Temannya Ucup bertanya pelan. Kok yakin mau lawan Pak Hadi? Joko tertawa sinis. Orang-orang terlalu gampang dibohongi. Tapi gue enggak. Tapi dia udah banyak bantu desa. Joko langsung membanting gelas kopi. Warung langsung hening. Nafas Joko memburu. Matanya merah. Dan orang itu pura-pura jadi malaikat. Ucup tidak berani bicara lagi. Karena semua orang tahu kalau Joko benar-benar marah, ia bisa nekat melakukan apa saja. Dan malam itu, ia sudah memutuskan sesuatu yang akan mengubah seluruh desa. Jam 11 malam, Pak Hadi datang ke gudang penggilingan lama miliknya. Tempat itu sudah lama kosong. Lampunya redup. Suasananya menyeramkan. Joko sudah menunggu di dalam. Bapak akhirnya datang juga. Pak Hadi mengerik nafas panjang. Apa yang kamu mau? Joko melempar map ke meja. Isinya laporan transfer koperasi. Nominal miliaran. Dan semuanya menuju satu perusahaan di Surabaya. Jelasin. Pak Hadi diam. Koperasi bangkrut ya? Bukan begitu. Terus apa? Joko mulai emosi. Warga percaya sama Bapak. Orang-orang naruh seluruh hidup mereka di koperasi itu. Pak Hadi menunduk. Dan jawaban berikutnya membuat Joko bingung. Saya cuma mau nebus dosa. Apa? Pak Hadi menatap Joko. Tatapan yang aneh sekali. Penuh rasa bersalah. Saya capek bohong. Joko makin kesal. Ngomong yang jelas. Tiba-tiba Pak Hadi batuk hebat. Darah keluar dari mulutnya. Joko langsung kaget. Pak Hadi jatuh tertunduk. Nafasnya sesak. Dan di tengah kondisinya yang lemah, ia berkata pelan, maaf, semua ini salah saya. Tapi kamu harus tahu satu hal. Pak Hadi mencoba berdiri, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia Joko berhenti sesaat. Saya ayah kandungmu. Hening. Joko membeku. Apa? Pak Hadi menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rahasia itu keluar. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena di luar gudang, seseorang diam-diam merekam semuanya. Dan besok pagi,
Video itu akan menghancurkan satu desa. Jam 11 malam, Pak Hadi datang ke gudang penggilingan lama miliknya. Tempat itu sudah lama kosong. Lampunya redup. Suasananya menyeramkan. Joko sudah menunggu di dalam. Bapak akhirnya datang juga. Pak Hadi menarik nafas panjang. Apa yang kamu mau? Joko melempar map ke meja. Isinya laporan transfer koperasi. Nominal miliaran. Dan semuanya menuju satu perusahaan di Surabaya. Jelasin. Pak Hadi diam. Koperasi bangkrut ya? Bukan begitu. Terus apa? Joko mulai emosi. Warga percaya sama Bapak. Orang-orang naruh seluruh hidup mereka di koperasi itu. Pak Hadi menunduk. Dan jawaban berikutnya membuat Joko bingung. Saya cuma mau nebus dosa. Apa? Pak Hadi menatap Joko. Tatapan yang aneh sekali. Penuh rasa bersalah. Saya capek bohong. Joko makin kesal. Ngomong yang jelas. Tiba-tiba Pak Hadi batuk hebat. Darah keluar dari mulutnya. Joko langsung kaget. Pak Hadi jatuh tertunduk. Nafasnya sesak. Dan di tengah kondisinya yang lemah, ia berkata pelan. Maaf. Semua ini salah saya. Tapi kamu harus tahu satu hal. Pak Hadi mencoba berdiri, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia Joko berhenti sesaat. Saya ayah kandungmu. Hening. Joko membeku. Apa? Pak Hadi menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rahasia itu keluar. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena di luar gudang, seseorang diam-diam merekam semuanya. Dan besok pagi, video itu akan menghancurkan satu desa. Pagi itu, desa Sumber Rezeki tidak lagi tenang. Belum juga matahari naik sempurna. Grup WhatsApp warga sudah meledak. Video berdurasi 1 menit tersebar kemana-mana. Video gelap di dalam gudang tua. Suara Pak Hadi terdengar jelas. Saya ayah kandungmu. Dan wajah Joko yang membeku karena syok. Dalam hitungan jam, satu desa gempar. Warung kopi penuh bisik-bisik. Ibu-ibu berhenti masak cuma buat membahas video itu. Benar itu suara Pak Hadi. Joko anak kandung Pak Hadi. Nah, terus Surono siapa? Ya Allah, ternyata selama ini fitnah mulai bercampur fakta. Ada yang bilang Pak Hadi selingkuh. Ada yang bilang Joko anak haram. Ada yang bilang koperasi sengaja dipakai untuk menutup masa lalu. Dan semakin siang, desa semakin panas. 30 tahun lalu, Bu Marni masih bernama Ningsih. Perempuan paling cantik di desa Sumber Rezeki. Banyak laki-laki mengejarnya. Tapi Ningsih jatuh cinta pada satu orang. Hadi muda. Anak miskin yang sering membantu ibunya jual gorengan. Mereka saling mencintai diam-diam. Sederhana. Tulus.
Bahkan Hadi pernah berjanji, kalau aku sukses nanti, aku pasti nikahin kamu. Ningsih percaya. Ia menunggu. Tapi hidup tidak seindah janji. Hadi merantau ke Surabaya tanpa kabar berbulan-bulan. Sementara itu, ayah Ningsih sakit keras. Keluarga mereka terlilit utang. Dan datanglah Surono, juragan sawah paling kaya di desa. Ia membantu biaya pengobatan ayah Ningsih. Sebagai gantinya, Ningsih diminta menikah dengannya. Ningsih menolak, menangis, memohon. Tapi ibunya berkata, kita nggak punya pilihan. Dan malam sebelum akad nikah, Ningsih duduk sendirian di pinggir sawah sambil menangis. Saat itulah Hadi datang. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tapi matanya penuh harapan. Ningsih langsung memeluknya sambil menangis keras. Kamu kenapa baru pulang? Hadi bingung. Sampai akhirnya ia tahu perempuan yang ia cintai akan menikah besok pagi. Dunia Hadi runtuh malam itu. Setelah menikah dengan Surono, hidup Ningsih tidak bahagia. Surono ternyata kasar, pemarah, dan suka mabuk. Kalau sedang emosi, Ningsih sering dipukul, bahkan saat sedang hamil. Tapi tidak ada yang berani melawan Surono, karena ia kaya, punya banyak sawah, punya pengaruh. Sementara Hadi sudah pergi lagi ke Surabaya. Sampai suatu malam, Hadi pulang diam-diam dan melihat sendiri wajah Ningsih penuh lebam. Saat itulah rasa cinta lama muncul kembali. Mereka mulai bertemu diam-diam. Awalnya cuma ngobrol, lalu menangis bersama. Lalu semuanya berubah. Dan beberapa bulan kemudian, Ningsih hamil. Masalahnya, ia sendiri tidak yakin siapa ayah bayi itu. Karena waktu itu, ia masih menjadi istri Surono. Rahasia itu dikubur rapat. Sampai akhirnya lahirlah Joko. Dan sejak pertama melihat bayi itu, Hadi yakin itu anak saya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Surono menganggap Joko anak kandungnya. 1 tahun setelah Joko lahir, rahasia itu akhirnya terbongkar. Malam itu Surono pulang dalam keadaan mabuk. Ia menemukan surat lama dari Hadi untuk Ningsih. Isinya sederhana. Tunggu aku. Tolong jangan menyerah. Tapi bagi Surono, itu cukup untuk membakar emosinya. Ia langsung mengamuk, memukul Ningsih brutal. Joko kecil menangis keras. Tetangga takut keluar rumah. Dan saat itulah Hadi datang. Ia mendengar teriakan Ningsih. Begitu masuk rumah, ia melihat Surono sedang mencekik perempuan yang ia cintai. Tanpa pikir panjang, Hadi memukul Surono. Perkelahian besar terjadi. Kursi pecah, meja hancur. Dan di tengah kekacauan itu, Ningsih mencoba melerai. Stop. Tapi dorongan keras membuat tubuhnya jatuh. Kepala Ningsih membentur batu. Hening. Darah keluar perlahan. Hadi langsung panik. Ningsih! Surono membeku. Tubuh Ningsih tidak bergerak lagi. Dan malam itu,
perempuan yang mereka cintai meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Hadi memilih pergi. Ia merasa dirinya pembunuh, sementara Surono menutupi semuanya demi menjaga nama baik keluarga. Warga desa hanya tahu Ningsih meninggal karena kecelakaan. Dan sejak malam itu, Hadi hidup dalam rasa bersalah. Ia bekerja mati-matian, mengumpulkan uang, membangun usaha. Tapi setiap malam, wajah Ningsih selalu datang dalam mimpinya. Sampai akhirnya, ia memutuskan kembali ke desa. Bukan untuk dipuji, bukan untuk jadi orang besar, tapi untuk menebus dosa. Termasuk membantu kehidupan Joko diam-diam. Biaya sekolah, biaya rumah sakit Surono, semuanya dari Pak Hadi. Tapi Joko tidak pernah tahu. Dan sekarang, semua kebohongan itu mulai runtuh. Menjelang sore, kerumunan warga mulai memenuhi depan rumah Pak Hadi. Keluar! Jangan ngumpet! Penipu! Penipu! Batu mulai dilempar. Rian keluar sambil emosi. Woi! Jangan anarkis! Tapi warga sudah terbakar amarah. Pak Darto maju paling depan. Kami percaya sama bapakmu. Tabungan kami mana? Istri saya nangis malaman. Rian bingung. Karena ia sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Bu Ratna datang sambil menangis. Rian, uang koperasi benar-benar habis. Apa? Bu Ratna menyerahkan laporan rekening. Minus 11 miliar. Kaki Rian langsung lemas. Ini gak mungkin. Bu Ratna menangis semakin keras. Pak Hadi jual aset diam-diam buat tutupin. Tapi tetap gak cukup. Rian langsung memegang kepalanya. Semua terasa seperti mimpi buruk. Belum selesai syoknya, sebuah mobil polisi datang. 2 polisi turun. Pak Rian, iya, kami mau membawa Pak Hadi untuk diperiksa. Rian langsung panik. Bapak saya lagi di rumah sakit. Kami cuma menjalankan prosedur. Warga langsung bersorak. Tangkap! Masukin penjara! Masukin penjara! Dan di tengah kericuhan itu, Joko datang. Semua langsung diam. Tatapan Joko dingin. Wajahnya keras. Tapi matanya terlihat kosong. Seolah hidupnya baru saja runtuh. Ia berjalan mendekati Rian, lalu berkata pelan, Mana dia? Rian mengepalkan tangan. Kamu puas sekarang? Joko menatap tajam. Gue cuma mau jawaban. Rian langsung mendorong dada Joko. Jawab apa? Keluarga kita udah hancur gara-gara ini. Keduanya langsung terdiam. Karena baru sadar. Kalimat itu terdengar aneh. Keluarga. Dan untuk pertama kalinya, Rian dan Joko mulai menyadari sesuatu. Mereka mungkin memang bersaudara. Malamnya, rumah sakit mendadak panik. Perawat berlarian. Dokter mencari kemana-mana. Karena satu pasien hilang.
Pak Hadi. Infusnya terlepas sendiri. Kamarnya kosong. Dan di meja ada surat pendek. Tolong jangan cari saya. Saya cuma mau menyelesaikan semuanya. Seketika suasana jadi kacau. Polisi mulai bergerak. Warga makin curiga. Dia mau kabur. Bener kan maling? Tapi tidak ada yang tahu. Saat itu Pak Hadi sedang duduk sendirian di makam Ningsih. Hujan turun perlahan. Tubuhnya lemah. Batuk darah mulai keluar lagi. Ia mengusap batu nisan itu pelan. Ningsih, aku capek. Tangisnya pecah untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Aku gagal. Aku gagal jadi manusia baik. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari belakang. Pak Hadi menoleh. Dan wajahnya langsung pucat. Karena orang yang datang malam itu adalah Surono. Pria yang selama ini dikira tidak tahu apa-apa. Dan kalimat pertama Surono membuat Pak Hadi merinding. Akhirnya, rahasia kita kebuka juga. Hujan malam itu semakin deras. Petir menyambar makam-makam tua di pemakaman desa Sumber Rezeki. Pak Hadi berdiri membeku di depan pusara Ningsih. Sementara di belakangnya, Surono berdiri sambil memegang payung hitam. Wajah pria tua itu sudah jauh berubah. Rambutnya memutih. Tubuhnya tidak lagi tegap seperti dulu. Tapi sorot matanya masih sama menakutkannya. Pak Hadi menelan ludah. Surono tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Sudah lama ya. Hening. Suara hujan terdengar jelas. Lalu Surono melangkah mendekat. Lucu ya. Kita sama-sama tua. Tapi dosa malam itu gak pernah ikut tua. Pak Hadi langsung menunduk. Tangannya gemetar. Maafin aku. Surono tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar menyakitkan. Maafin. Kamu pikir hidup saya selesai cuma dengan kata maaf? Pak Hadi memejamkan mata. Karena ia tahu tidak ada kata yang bisa menghapus masa lalu itu. Selama bertahun-tahun, warga desa mengira Surono sudah berubah jadi pria pendiam. Setelah kematian Ningsih, ia jarang keluar rumah. Sawahnya banyak dijual. Ia lebih sering mengurung diri. Orang-orang menganggap itu karena kehilangan istri. Tapi sebenarnya, Surono hidup dengan kemarahan yang tidak pernah padam. Ia tahu, Joko kemungkinan besar bukan anak kandungnya. Ia tahu, Ningsih masih mencintai Hadi sampai akhir hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu dirinya kalah. Bukan kalah harta, tapi kalah di hati perempuan yang ia nikahi. Sejak malam kematian Ningsih, Surono diam. Tidak melapor polisi. Tidak membongkar rahasia. Karena ia takut malu. Takut harga dirinya hancur. Tapi dendam itu terus tumbuh. Dan malam ini, setelah video viral itu tersebar,
semua kemarahan lama muncul lagi. Surono memandang makam Ningsih lama sekali, lalu berkata pelan, "Kamu tahu gak, sampai sekarang saya masih mimpiin malam itu." Pak Hadi diam. Surono tertawa pahit. "Setiap malam saya lihat Ningsih jatuh lagi. Darahnya keluar. Dan kamu teriak-teriak kayak orang gila." Suara Surono mulai bergetar. "Saya benci kamu. Tapi lebih benci diri saya sendiri." Pak Hadi mengangkat kepala perlahan. Surono melanjutkan, "Karena sebenarnya yang bikin Ningsih mati bukan kamu." Pak Hadi langsung membeku. "Apa?" Surono menatap lurus ke mata Pak Hadi. "Saya." Petir menyambar. Pak Hadi tidak bergerak. Nafasnya tertahan. Surono tersenyum tipis sambil menahan air mata. "Malam itu, yang dorong Ningsih sampai jatuh itu saya." Tubuh Pak Hadi langsung lemas. Selama 30 tahun, ia hidup sebagai manusia yang merasa membunuh perempuan yang dicintainya. Dan sekarang, kebenaran itu berubah semuanya. Pak Hadi langsung menangis. "Kenapa baru sekarang kamu bilang?" Surono tertawa keras. Tawanya penuh luka. "Karena saya pengecut, sama seperti kamu." Pak Hadi tertunduk di depan makam. Tangisnya pecah. "Kalau begitu kenapa kamu biarin saya hidup dalam rasa bersalah?" Surono menatap hujan. "Karena saya iri." Hening. "Iri?" "Ya." Surono mengepalkan tangan. "Ningsih lebih milih mati sambil menyebut nama kamu daripada hidup sama saya." Pak Hadi langsung menutup wajahnya. Dadanya sesak. Sakit yang ia pendam bertahun-tahun terasa semakin berat. Surono melanjutkan, "Saya ingin kamu menderita. Saya ingin kamu hidup sambil dihantui dosa. Tapi ternyata..." Surono tertawa pahit. "Kita berdua sama-sama hancur." Tiba-tiba Pak Hadi batuk darah lagi. Tubuhnya hampir roboh. Surono refleks menahan tubuhnya. Dan untuk sesaat, dua pria yang saling membenci puluhan tahun itu hanya diam. Lelah, kosong, hancur. Sementara itu di desa, situasi semakin kacau. Koperasi resmi tutup sementara. Ratusan warga kehilangan uang. Beberapa ibu menangis histeris. Pak Darto bahkan hampir pingsan karena tabungan nikah anaknya hilang. Di balai desa, warga berkumpul sambil marah-marah. "Kita harus laporin Pak Hadi. Semua asetnya sita aja. Jangan kasih kabur." Kepala desa mencoba menenangkan. "Tolong tenang dulu. Polisi masih menyelidiki."
Tapi warga sudah tidak mau mendengar, karena bagi mereka, Pak Hadi sudah jatuh dari sosok penyelamat menjadi penjahat. Dan yang paling parah, media mulai datang. Wartawan memenuhi desa. Judul berita muncul di mana-mana. CEO Koperasi Desa diduga gelapkan dana warga. Skandal perselingkuhan dan korupsi gegerkan desa. Anak haram dan dana miliaran hilang. Desa Sumber Rezeki berubah jadi tontonan nasional. Di rumah, Rian duduk sendirian sambil membaca dokumen koperasi. Semakin dibaca, semakin ia tidak mengerti. Transfer miliaran rupiah, utang besar, aset dijual diam-diam. Dan semuanya dilakukan ayahnya. Rian membanting map ke meja. Kenapa sih, Pak? Air matanya jatuh. Selama ini ia bangga punya ayah seperti Pak Hadi. Sederhana, baik, dihormati warga. Tapi sekarang, semua seperti kebohongan. Tiba-tiba pintu diketuk. Bu Ratna masuk pelan. Wajahnya sangat lelah. Rian, ada yang harus kamu tahu. Rian mengusap wajahnya kasar. Apalagi? Bu Ratna ragu-ragu. Lalu mengeluarkan flash disk kecil. Ini rekaman CCTV kantor. Pak Hadi nyuruh saya simpan kalau sesuatu terjadi. Rian langsung mengambil flash disk itu. Tangannya gemetar. Dan setelah videonya diputar, wajah Rian perlahan berubah syok. Karena di video itu terlihat seseorang membobol sistem koperasi tengah malam. Bukan Pak Hadi, melainkan Arman, manajer keuangan koperasi. Pria yang selama ini paling dipercaya oleh Pak Hadi. Arman dikenal sebagai orang pintar, lulusan kampus di Surabaya, rapi, sopan, dan paling dekat dengan Pak Hadi. Bahkan banyak warga menganggap Arman calon penerus koperasi. Tapi di rekaman CCTV, Arman terlihat memindahkan data transaksi, menghapus laporan, dan mentransfer uang ke banyak rekening. Rian langsung berdiri. Bangsat! Bu Ratna menangis. Pak Hadi sebenarnya tahu sejak 2 bulan lalu. Apa? Tapi beliau nutupin semuanya. Kenapa? Bu Ratna menatap Rian. Karena Arman anak sahabat lama beliau. Pak Hadi gak tega laporin polisi. Rian langsung emosi. Gak tega. 11 miliar hilang. Bu Ratna ikut menangis. Beliau pikir masih bisa nutup semuanya pakai aset pribadi. Tapi ternyata terlalu besar. Rian memukul meja keras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar marah pada ayahnya. Bukan karena miskin, bukan karena rahasia keluarga, tapi karena Pak Hadi terlalu sibuk menebus dosa, sampai menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, Joko datang ke rumah Pak Hadi. Wajahnya penuh emosi. Rian langsung keluar. Apalagi? Joko menatap tajam. Mana dia?
Gak ada. Jangan bohong. Rian mendekat. Kamu puas sekarang? Joko mengepalkan tangan. Gue juga korban. Korban? Rian tertawa sinis. Lu tahu gak bapak gue mau mati? Joko membeku. Apa? Rian langsung mendorong dada Joko. Dia kanker stadium akhir. Dia jual semua aset buat balikin uang warga. Dia hancur. Nafas Joko mulai tidak stabil. Matanya berubah. Shock. Karena selama ini ia mengira Pak Hadi hanya pura-pura baik. Tapi sekarang semuanya terasa jauh lebih rumit. Rian melanjutkan sambil menangis marah. Dan sekarang semua orang pengen lihat dia jatuh, termasuk lu. Joko terdiam. Untuk pertama kalinya ia mulai merasa bersalah. Sementara itu, di sebuah rumah kosong pinggir desa, Pak Hadi duduk sendiri bersama Surono. Tubuhnya makin lemah, nafasnya berat, tapi matanya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Surono memandangnya heran. Kamu mau kemana setelah ini? Pak Hadi tersenyum kecil. Saya capek lari. Apa maksudmu? Pak Hadi mengeluarkan satu map besar. Pencurian Arman. Lalu ia berkata pelan. Besok pagi, saya akan mengaku semuanya di depan warga. Surono langsung berdiri. Kamu gila. Mereka bisa bunuh kamu. Pak Hadi tersenyum pahit. Mungkin itu yang pantas. Tapi setidaknya sebelum mati, saya mau jujur sekali aja. Hening panjang. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya Surono melihat sesuatu di mata Pak Hadi. Bukan ketakutan, bukan rasa bersalah, tapi kelelahan seorang manusia yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Pagi harinya, balai desa penuh warga. Polisi datang, wartawan berdatangan, suasana panas. Semua menunggu Pak Hadi. Lalu, sebuah mobil tua berhenti di depan balai desa. Pak Hadi turun perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi langkahnya tenang. Warga langsung berteriak, penipu, maling, balikin uang kami. Pak Hadi hanya diam. Ia berjalan menuju podium. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Lalu berkata pelan, hari ini saya akan buka semua kebohongan. Seluruh balai desa langsung hening. Dan kalimat berikutnya membuat semua orang membeku. Termasuk siapa orang yang sebenarnya mencuri uang koperasi. Tiba-tiba, dari belakang kerumunan, seseorang berlari sambil membawa pistol dan mengarah tepat ke kepala Pak Hadi. Jangan bicara! Dan suara tembakan itu langsung membuat seluruh balai desa berubah kacau. Sementara tubuh Pak Hadi roboh di depan semua orang. Namun satu hal yang belum mereka tahu, peluru itu
bukan akhir dari segalanya. Siapa sebenarnya dalang di balik kehancuran koperasi Desa Merah-Putih? Apakah Pak Hadi akan selamat? Dan kenapa orang yang paling dipercaya justru menjadi ancaman terbesar? Saksikan kelanjutannya di part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel cerita drama kehidupan, setiap rahasia selalu punya harga yang harus dibayar.